Assalamualaikum teman-teman, gimana kabarnya? Semoga semakin sehat ya. Sebelum tidur, saya bagikan lagi ya video-video untuk memotivasi teman-teman supaya tetap semangat dalam menghadapi gangguan ini ya. Ini banyak sekali yang menanyakan ke saya, Mas gimana sih tipsnya? Mas gimana sih solusinya? Mas gimana sih ini jalan keluarnya? Nah, akan saya bagikan berdasarkan pengalaman yang pernah saya alami. Dan kali ini saya mau bahas sensasi di seputar tenggorokan, hidung, dan telinga, bahkan di area dada. Ya, oke ya teman-teman ya. Intinya teman-teman jangan panik dulu, jangan cemas dulu ya. Gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ini bisa sembuh ya teman-teman. Kalau saya bisa, saya yakin teman-teman juga bisa ya. Oke, tetap semangat. Langsung saja ya teman-teman ya, karena untuk menyingkat durasinya. Jadi untuk sensasi seperti di bagian dada nih ya, teman-teman kadang suka merasakan yang namanya celekit-celekit ya. Kadang teman-teman itu merasakan yang namanya kayak ditarik gitu ya, bagian kiri ya, di bagian dada rasa selekit-selekit, terus seperti ketarik ya di area ketiak, terus lalu di belikat itu rasanya sakit. Nah, teman-teman pasti kan cemas. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena teman-teman sebelumnya sudah pernah searching ya, gejala dari penyakit tertentu ya, itu ada tanda-tandanya seperti itu ya teman-teman. Tapi teman-teman nggak usah khawatir ketika teman-teman sudah periksa ke dokter ya, sudah dicek ini itu dan sebagainya, tapi teman-teman itu tidak ditemukan penyakit lain ya, teman-teman hanya mengalami gangguan asam lambung ya, GERD ya, yang mungkin sudah disertai dengan kecemasan, biasanya akan mengalami hal seperti itu ya, mengalami sensasi seperti itu, walaupun nggak sering, terkadang juga muncul, ada yang sudah membaik dan jarang, terus muncul lagi. Nah, kenapa bisa seperti itu ya teman-teman ya? Nanti akan saya bagikan berdasarkan pengamatan pada diri saya, berdasarkan pengalaman pribadi saya. Terus ada lagi ya teman-teman ya yang menanyakan, Mas, ini tenggorokan kok rasanya nggak enak nih, ganjel terus, rasanya kering, terus mulut itu asam, hidung itu tersumbat, telinga itu rasanya seperti berdenging ya, mata itu buram. Nah ini teman-teman ya, saya pun dulu mengalami hal sama seperti itu, dan saya juga dulu itu merasakan cemas, khawatir. Kenapa saya bagikan ini? Supaya teman-teman itu tidak cemas lagi ya, tidak panik lagi ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena untuk penderita gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, hal-hal kecil pun itu bisa bikin cemas. Karena saya sudah melewati ya, sudah melalui ini dan alhamdulillah sudah sembuh, saya akan bagikan ya bagaimana saya menghadapinya, bagaimana cara saya menanganinya ya. Langsung saja, yang pertama adalah ketika teman-teman itu merasakan nyeri di area dada lah ya, pokoknya nyeri di area dada nih, celekit-celekit lah, terus nanti tembus ke bawah ketiak, terus belikat rasanya sakit, pasti teman-teman sudah berpikir, waduh, jangan-jangan ini sakit jantung ya, karena tanda-tandanya kan seperti ini. Tapi teman-teman nggak usah takut, teman-teman kan sudah periksa, sudah dicek ya, itu nggak ditemukan penyakit lain, itu hanya karena gangguan asam lambung. Nah, hal ini bisa terjadi ya teman-teman, ini pengamatan saya pribadi ya, menurut saya pribadi ya, itu karena efek asam lambung ya teman-teman, efek asam lambung. Asam lambung kita sedang berlebih nih, produksinya berlebih, dan itu sering naik. Kalau sering naik, otomatis di area dada itu rasanya itu nggak enak ya teman-teman ya, nggak enak. Terus terkadang kita itu saat mau mengambil nafas ya, ini terjadi kadang-kadang ya teman-teman, ketika mau narik nafas itu serasa seperti ketarik, kayak ada otot yang ketarik, cerkit-cerkit atau celkit-celkit, nah itu seperti itu. Nah, begitu merasakan hal seperti itu, teman-teman pasti udah panik, udah cemas. Saya yakin itu. Karena apa? Ketika kita sudah mulai belajar tenang, mulai belajar ketika ada sensasi muncul, kita harus tenang, harus rileks. Tapi untuk sensasi yang satu ini, teman-teman pasti panik, pasti cemas. Nah, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Mulai sekarang teman-teman jangan panik ketika mengalami hal seperti ini. Itu kondisi di mana asam lambung kita memang tinggi karena berproduksi banyak, terus itu naik ke atas sehingga di area dada ini pasti kan akan ada efek ya teman-teman ya. Jadi rasanya itu memang nggak enak ya. Itu biasanya juga disertai dengan gas lambungnya tinggi. Jadi di situ itu otot itu kayak tegang lah gitu ya bahasanya. Kalau menurut saya ya teman-teman, ini pendapat pribadi saya ya. Itu otot-otot itu tegang. Jadi ketika kita akan bergerak itu rasanya wah sakit sekali gitu. Di situ celekit-celekit. Belum lagi di belikat nih belakang. Itu kerasa banget ya teman-teman ya. Nah ini nggak usah khawatir ya teman-teman, diakalinya dengan cara seperti apa. Ketika teman-teman mengalami hal seperti ini, teman-teman itu rileks dulu ya, tenang ya. Walaupun susah ya teman-teman ya, ketika kita sudah, oh iya nanti kalau ada sensasi ini saya rileks, saya tenang ya. Tapi ketika sensasi itu muncul, buyar semua ya.
waduh kalang kabut, gelagapan gitu ya. Nah, teman-teman itu harus selalu ingat ya, pokoknya begitu ada kerasa seperti itu tenang dulu. Terus atur nafas. Nafasnya seperti apa ya teman-teman? Diafragma ya. Jadi kita ketika ambil nafas, terus kembungkan perut ya. Jadi ketika narik nafas gini, bukan dadanya yang naik ke atas. Bukan begini ya teman-teman ya, tapi ketika narik nafas, ambil nafas gitu, kembangkan perut, keluarkan lewat mulut. Nah, begitu ya teman-teman. Insya Allah nanti akan rileks ya. Itu teman-teman lakukan itu berulang, insya Allah itu akan rileks. Nah, nanti sedikit itu perlahan kayak dipijit begini. Agak dipijit begini, ini bagian sini ya, agak turun ke bawah. Nanti biasanya itu akan sendawa. Kalau sudah sendawa, biasanya nanti itu akan enakan lagi ya teman-teman ya. Jadi nggak usah khawatir, hal seperti ini saya dulu juga mengalaminya ya teman-teman. Bukan sekali, dua kali, sangat sering sekali ya. Itu efek dari asam lambung kita yang berproduksi banyak dan itu naik ke atas. Sehingga di sini ya pasti kan akan ada efeknya ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi. Untuk yang masalah tenggorokan nih teman-teman ya, teman-teman itu masih mengalami tenggorokan, waduh tenggorokan saya itu nggak enak, terus mengganjal terus rasanya kering ya teman-teman ya. Kadang kan teman-teman itu merasakan seperti itu. Ditambah lagi hidung selalu mampet ya, hidung selalu mampet, tidak flu tapi selalu mampet. Terus kalau dimiringin ke kiri, yang kanan plong, miring ke kanan, yang kiri plong. Nah, seperti flu ya, tapi tidak flu gitu ya, tidak batuk, tidak pilek, tapi hidung mampet terus dan itu jangka waktunya bukan sehari 2 hari. Nah, itu hampir setiap hari itu merasakan hal seperti itu. Saya pun dulu sama ya. Jadi setelah saya amati ya pada diri saya sendiri, itu juga karena efek asam lambung yang naik ya teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman memang penasaran sekali atau teman-teman itu belum yakin karena ini asam lambung, kenapa saya selalu sampaikan ke teman-teman bahwa teman-teman juga harus memeriksakan diri ke dokter. Supaya apa? Supaya diagnosanya itu ya dari dokter kan sudah diperiksa nih, pasti sudah dicek nih, apalagi kalau yang seputar tenggorokan, hidung dan telinga itu kan ke dokter THT ya. Nanti teman-teman itu pasti akan diperiksa. Nah, nanti kalau memang ada butuh obat atau memang perlu obat gitu ya teman-teman ya, itu nanti ikutin saran dari dokter ya. Tapi ketika asam lambung kita belum normal dan itu masih sering terjadi reflux ya, ya biasalah kalau orang penderita GERD itu kan sering naik asam lambungnya. Nah itu kan kemungkinan ya teman-teman ya, ini kemungkinan karena ini saya alami ya. Yang saya amati itu ketika saya itu masih sering kerasa gini ya, tenggorokan nggak enak terus mulut itu asam lambung itu naik ya teman-teman dan kemungkinan itu ada mengiritasi ya bagian tenggorokan gitu ya. Apalagi kalau posisi tidur kita ya, posisi tidur kita itu sejajar gini dan terlentang ya teman-teman ya, itu memungkinkan sekali ketika asam lambung itu balik arah ya, ini reflux itu naik ke sini ya teman-teman dan itu bisa memungkinkan untuk ini mengiritasi ya. Tapi nggak usah khawatir ya teman-teman, hal seperti ini juga nanti bisa sembuh. Makanya saya sarankan ke teman-teman ketika hal itu terjadi setiap hari setiap saat sudah nggak sembuh-sembuh, teman mau periksa diri ke dokter spesialis THT ya nggak apa-apa, karena mungkin nanti dengan bantuan obat bisa akan semakin cepat membaiknya ya. Tapi kalau gangguan asam lambungnya ya sudah membaik dan jarang reflux atau jarang naik, insya Allah nanti juga itu akan membaik dengan sendirinya. Dan kita bantu dengan cara seperti apa teman-teman ya. Satu, teman-teman ya, makanan itu harus dijaga ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Nih, tenggorokan kita itu sedang mungkin ada peradangan lah ya atau iritasi ya. Terus kita kasih makanan yang mungkin berminyak, pedas, kecut, terlalu gurih, banyak MSG-nya, itu juga memungkinkan radang atau iritasinya itu akan lama sembuhnya. Nah, di situ biasanya akan terasa tenggorokan ketika makan ya itu terasa mengganjal gitu ya. Bahkan saat menelan ludah pun itu kerasa ya teman-teman ya, kerasa. Nah, untuk itu teman-teman bantu dengan asupan makanan-makanan yang ramah dulu ya. Yang berminyak ya dikurangi lah ya teman-teman ya, kalau bisa menghindari sih ya nggak apa-apa ya, lebih bagus ya. Tapi kalau teman-teman nggak bisa sama sekali ya dikurangi ya makanan yang berminyak, coklat, santan, pedas, yang kecut-kecut gitu ya teman-teman ya. Terus apa lagi itu jajanan-jajanan yang gurih-gurih, keripik-keripikan itu kurangin dulu ya teman-teman ya. Karena apa? Karena ya supaya kalau ada iritasi atau ada radang di sini itu ya supaya cepat sembuhnya gitu ya.
nggak kena makanan-makanan seperti itu. Terus makanan-makanan yang ada MSG-nya terlalu tinggi, itu yang gurih-gurih banget gitu, itu juga menurut saya itu pengaruh. Karena pas pada saat normal pun ya, ketika kita itu makan makanan yang terlalu strong ya, atau terlalu pedas, atau terlalu kecut, terus atau terlalu banyak minyak, itu biasanya tenggorokan kan nggak nyaman. Cuma biasanya 2 atau 3 hari ya. Tapi kalau kita sedang mengalami gangguan asam lambung yang sedang tidak normal dan itu sering reflux naik ke atas ya teman-teman ya, itu kita kan memungkinkan setiap harinya ini akan apa namanya, timbul yang namanya iritasi gitu. Makanya kita bantu dengan makan makanan yang ramah dulu ya, supaya tidak teriritasi dan supaya kalau ada iritasi itu ya cepat membaiknya, cepat sembuhnya. Maka dari itu teman-teman, intinya teman-teman itu tetap konsisten untuk menjalani 3P, selalu konsisten ya teman-teman ya. Teman-teman nggak usah bingung lah, apa namanya, mantang ini, mantang itu, mantang ini, dan sebagainya. Nggak usah bingung seperti itu. Yang penting teman-teman itu ada niat. Insya Allah, kalau teman-teman itu ada niat dengan sungguh-sungguh ya, masalah namanya mantang makanan tertentu itu nggak jadi masalah. Menurut saya itu seperti itu ya teman-teman ya. Oke, teman-teman tetap semangat ya. Gangguan seperti ini ya bisa normal kembali, bisa sembuh. Jadi teman-teman tetap semangat. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman. Kembali lagi saya sampaikan ke teman-teman, saya bukan dokter, saya bukan ahli medis, saya bukan ahli hipnoterapi, dan bukan ahli obat-obatan. Saya berbagi pengalaman pribadi saya ya teman-teman, karena saya dulu juga pernah menderita gangguan asam lambung ya, yang sudah disertai dengan kecemasan, dan alhamdulillah sudah sembuh. Kalau saya bisa sembuh, teman-teman saya yakin juga bisa sembuh. Semangat, salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.